Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Pada video kali ini saya akan cerita saham UDNG yang akan listing ataupun IPO dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai UDNG. Yang pertama menganalisa prospektus, menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, menganalisa arus kas, menganalisa valuasi, menganalisa underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. PT Agrobahari Nusantara atau UDNG adalah perseroan yang bergerak di bidang budidaya tambak udang Faname. Perseroan telah berhasil melakukan ekspansi usaha dari 6 kolam budidaya ke 14 kolam budidaya intensif dan super intensif. Sejak 2019, perseroan telah memproduksi lebih dari 400 ton udang Faname untuk kebutuhan ekspor dan domestik. Berikut ini adalah visi misi perseroan dan ini adalah rekam jejak perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 15 karyawan. Dan penjualan terbesar tentunya sesuai dengan prospektus dan juga kode sahamnya. Penjualan terbesar yaitu dari udang. Dan per 30 April ini perseroan sudah menjual 3,8 miliar rupiah. Dan perseroan memiliki tambak, dilihat dari asetnya di sini. Tambaknya senilai 3,3 miliar rupiah. Aset tetap tambak merupakan infrastruktur tambak yang berlokasi di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat yang berada pada lahan seluas 41.966 meter persegi. Infrastruktur tambak dimiliki oleh perseroan. Dan ini adalah pemasaran pelanggan perseroan. Perseroan telah bekerja sama dengan beberapa vendor pembeli udang yang terpercaya dan memiliki harga pasaran yang tinggi. Berikut ini merupakan 4 pelanggan utama pelanggan yang memberikan pendapatan lebih 20% dari jumlah pendapatan perseroan per 30 April 2023. Di sini ada PT Bogadong Anugrah Indonesia, ada PT Disanta, ada CV Tirta Makmur Arandra, dan PT Merdeka Sarana Usaha. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO UDNG. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 500 juta lembar saham dan ada bonus waran 5/4, persentase publiknya 28,57%, harga penawaran dari harga 90 sampai dengan harga 100. Harga arahnya apabila harga listingnya di harga 90, maka harga arahnya di harga 99 atau naik 10%. Dan kenapa naik 10%? Karena perseroan masuk dalam papan akselerasi. Apabila di harga 100, maka arahnya di harga 110 atau naik 10% dan harga RB-nya di harga 81 atau minus 10%. Apabila di harga 100 maka RB di harga 90 atau minus 10%. Perolehan dana IPO perseroan dapat dana dari IPO ini sebesar 45 miliar sampai dengan 50 miliar. Masa book buildingnya 6 sampai 12 Oktober. Masa offeringnya 23 Oktober sampai 26 Oktober dan rencana listing pada tanggal 30 Oktober. Underwriter-nya ialah PT KB Volbur Sekuritas dan MNC Sekuritas. Rencana penggunaan dana IPO sebesar 40 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal ke PT Marina Bahari Sentosa atau MBS sebagai anak usaha perseroan yang kemudian akan digunakan oleh MBS untuk sekitar 16,5% modal kerja lalu 83,5% untuk belanja modal. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Nah, selanjutnya kita coba cari tahu siapa ini PT Marina Bahari Sentosa. PT Marina Bahari Sentosa atau MBS berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 2 tanggal 11 April 2023, dibuat di hadapan Anastasia Adariska SHMKN, notaris di Kabupaten Karawang. Berdasarkan anggaran dasar MBS, maksud dan tujuan MBS adalah menjalankan usaha dalam bidang perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MBS dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu pembesaran krustasea air payau seperti udang galah, udang windu, udang putih di air payau dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya. MBS saat ini belum beroperasi sehingga MBS belum memiliki karyawan karena MBS ini baru didirikan tanggal 11 April 2023. Jadi keseluruhan dana IPO ini akan digunakan untuk anak usaha perseroan yaitu MBS. Selanjutnya saya akan membahas rencana waran UDNG. Jumlah waran ditawarkan 400 juta lembar waran, bonus warannya 5/4, persentase waran beredar 32%, harga awalnya 0, harga tebusnya Rp110. Perolehan dana warannya dari harga tebus dikalikan dengan
jumlah waran yang ditawarkan, maka perolehan dana waran sebesar 44 miliar rupiah, masa perdagangan waran 30 Oktober 2023 sampai 25 Oktober 2024, masa tembus warannya 30 April 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024. Rencana penggunaan dana warannya 100% untuk modal kerja perseroan. Dan ini adalah struktur pemegang saham perseroan, dan keseluruhnya ini pemegang sahamnya individu. Dan ini adalah bagian struktur kepemilikannya. Mengenai lock-up period, jadi keseluruhan pemegang saham sebelumnya ada lock-up period. Dan ini adalah profil dari komisaris utamanya. Dan Sobat Cuan bisa lihat di sini, usianya masih muda, 26 tahun. Lalu ini adalah komisaris perseroan. Dan ini adalah profil dari direksi perseroan. Dan di sini ada salah satu direkturnya, usianya baru 23 tahun. Hubungan kekeluargaan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham perseroan. Terdapat hubungan orang tua dan anak antara Bapak Dr. Andes Setiabudi selaku komisaris perseroan dengan Jose Lopiga Keliat selaku komisaris utama dan pemegang saham perseroan. Jadi antara Bapak Dr. Andes Setiabudi dan komisaris utamanya Pak Jose ini adalah hubungan ayah dan anak. Lalu terdapat hubungan kakak adik antara Bapak Christian Brandon Limbono selaku Direktur Perseroan dengan Christopher Brandley Limbono selaku pemegang saham perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, untuk total aset perseroan ini pada tahun 2021 kecil banget ya, hanya 3,4 miliar, lalu naik 7,2 miliar. Lalu per 30 April 2023 ini naik tiba-tiba jadi 15,1 miliar. Nah, kenaikan ini disebabkan karena naiknya aset lancar di bagian kas dan setara kas di bank. Yang pada tahun 2022 ini 77 juta, tiba-tiba ada 8 miliar. Nah, bisa jadi karena adanya penjualan aset sehingga bertambahnya kas dan setara kas jadi 8 miliar. Tapi di bagian aset ini nggak ada yang nilainya bisa kalau dijual sampai 8 miliar. Bisa juga karena adanya tambahan utang, tapi bisa lihat di sini Sobat Cuan bahwa nggak ada penambahan utang sampai dengan 8 miliar. Atau yang terakhir bisa jadi perseroan adanya setoran modal dari pemegang saham. Nah, dari arus kas aktivitas pendanaan Sobat Cuan bisa lihat di sini adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham sebesar 6 miliar rupiah. Nanti kita akan coba telusuri lebih detail mengenai arus kasnya ini bisa sampai jadi tambah 8 miliar yang tadinya kasnya hanya 77 juta rupiah saja. Dan untuk banknya penempatannya pada Bank BCA sebesar 8 miliar semuanya di Bank BCA. Lalu untuk utangnya atau liabilitasnya di sini terus naik ya Sobat Cuan, yang tadi 478 juta, 800 juta, lalu 1,1 miliar, dan utang ini sebenarnya kecil dibandingkan dengan aset perseroan. Terlebih perseroan juga sudah tidak ada utang bank atau udah nggak ada lagi utang berbunga, hanya ada utang usaha saja. Nah, utang usahanya sebesar 597 juta rupiah, seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga. Lalu untuk ekuitasnya di sini naik ya Sobat Cuan, dari tadi 2,9 miliar jadi 6,3 miliar, dan per April 2023 ini 14 miliar. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal dasar modal ditempatkan dan disetor. Dari yang tadi 6,5 miliar jadi 12,5 miliar. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Untuk pendapatan, nah pendapatan di full year 2021 ini 5,9 miliar, lalu turun di 2022 3,9 miliar. Per 30 April 2023 ini 3,8 miliar. Apabila disetahunkan ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan 2021 dan 2022. Nah, ini adalah pendapatan perseroan dan pelanggan-pelanggannya yang sudah sebelumnya saya bahas juga. Lalu untuk beban pokok penjualannya, perusahaan sebagai perusahaan tambak udang pasti beban pokok penjualannya dari pakan sampai 1,1 miliar. Laba kotornya juga di sini masih positif. Sebelumnya ini di tahun lalu periode yang sama ini rugi 600 juta, tapi laba kotor di periode saat ini sudah positif 2 miliar. Maka setelah dikurangin dengan beban-beban, perseroan membukukan laba bersih sebesar 1,6 miliar. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Nah, pertama saya akan menganalisa arus kas operasinya. Untuk arus kas operasi ini
masih positif 1,9 miliar rupiah. Nah, lebih tinggi bahkan sudah positif sebelumnya, ini malah minus 154 juta di periode sama tahun lalu. Untuk di periode saat ini bisa surplus gede atau besar disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggannya ini meningkat pesat dari yang tadi 1,2 miliar jadi 3,8 miliar rupiah. Lalu adanya pembayaran kas kepada pemasok, lalu ada pembayaran kepada karyawan, dan perseroan masih arus kasnya ini masih positif, jadi lebih banyak uang masuk dibandingkan dengan uang keluar. Untuk dari investasi ini ada uang keluar sebesar 11 juta. Pertama karena adanya penerimaan penjualan aset, uang masuk 130 juta, lalu adanya pembelian lagi aset hak guna sebesar 100 juta. Untuk pendanaan, nah di sini pendanaan sebelumnya yang sudah kita bahas juga, penambahan modalnya sebesar 6 miliar rupiah dan adanya penerimaan dari utang lain-lain sebesar 54 juta. Maka dari aktivitas pendanaan ada uang masuk sebesar 6 miliar rupiah. Nah, maka kenaikan bersih kas dan banknya ini sebesar 7,9 miliar. 7,9 miliar ini dari mana? Pertama, dari adanya uang masuk dari aktivitas operasi sebesar 1,9 miliar, lalu adanya uang keluar sebesar 11 juta, lalu ada uang masuk lagi 6 miliar, maka diakumulasikan adanya kenaikan kas dan banknya sebesar 7,9 miliar rupiah. Pada periode awal tahun 77 juta, maka bank akhir tahunnya sebesar 8 miliar. Nah, hal ini maka dari itu perseroan memiliki kas dan banknya itu sebesar 8 miliar rupiah. Selanjutnya menganalisa valuasi. Sebelum saya masuk ke bagian valuasi, saya mau menginformasikan ke Sobat Cuan bahwa saat ini kami sedang mengadakan daget atau dana kaget sebesar Rp500.000. Nah, Rp500.000 ini totalnya akan dibagikan dalam dua bentuk. Yang pertama ke link Instagram dan yang satu lagi linknya akan dibagikan ke dalam grup WA. Sobat Cuan bisa gabung ke Instagram kami, nanti bisa follow, lalu nanti tinggal tunggu saja link yang akan kami sebar. Lalu Sobat Cuan juga bisa join ke grup WA kami juga secara gratis dan semuanya linknya ada di kolom deskripsi. Untuk valuasi perseroan, nah ini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan. Harga sahamnya di harga 90 dan di harga 100. Total saham beredar 1,7 miliar lembar saham, pendapatannya ini saya setahunkan jadi 11,6 miliar rupiah. Laba bersihnya saya setahunkan juga 4,8 miliar rupiah. Total aset 15,1 miliar rupiah, total liabilitasnya 1,1 miliar rupiah. Ekuitasnya ini saya tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 90 maka ekuitasnya 59 miliar. Apabila di harga 100 ekuitasnya 64 miliar. Market cap-nya apabila di harga 90 maka 157 miliar. Apabila di harga 100 175 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar. Dapatlah book value-nya 33,7. Harga wajarnya 33,7. PBVR, perbandingan antara harga saham dengan harga wajarnya. Harga sahamnya 90, harga wajarnya 33, maka PBVR yang ditawarkan sebesar 2,6 kali. Apabila di harga 100, 2,7 kali. EPS, perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar. Maka EPS-nya 2,7. PER, perbandingan antara harga saham dengan EPS. Harga saham 90, EPS 2,7, maka PER-nya 33,3 kali. Apabila di harga 100, maka PER-nya 37 kali. ROE, perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Perseroan memiliki ekuitas 59 miliar dan membukukan laba bersih 4,8 miliar, maka ROE-nya 8,1%. Apabila di harga 100, 7,5%. NPM melihat rasio profit marginnya, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 11 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih sebesar 4,8 miliar, maka NPM-nya 41%. Dan ini cukup besar ya untuk perusahaan tambak udang. DER-nya perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Perseroan memiliki ekuitas 59 miliar dan liabilitasnya 1,1 miliar, maka DER-nya 1,9%. Ini kecil banget. Apabila di harga 100, maka DER-nya 1,7%. Selanjutnya akan menganalisa underwater. Nah, underwater-nya ada dua ya, KB Volburi Sekuritas dan MNC Sekuritas. Untuk KB Volburi Sekuritas ini terakhir membawakan saham IOTF. IOTF ini satu kali ARA, openingnya 20% naiknya, lalu closingnya itu ARA. Untuk papan akselerasi
saya ambil data dari tahun 2021 ini baru satu kali membawakan emiten akselerasi yaitu MCA. Nah, sayangnya MCA ini sampai 5 kali ARB. Lalu kita lihat bagaimana dengan MNC Sekuritas. Nah, MNC Sekuritas juga ini membawakan saham IPO MCA juga bebarengan dengan KB Volburi Sekuritas. Nah, UDNG juga ini bebarengan antara MNC Sekuritas dengan KB Volburi Sekuritas. Nah, semoga saja IPO UDNG ini beda nasib dengan MCA. Untuk MNC Sekuritas ini jarang sekali membawakan saham IPO. Semoga saja dengan IPO UDNG ini nasibnya tidak sama dengan IPO-nya MCA. Lalu ini adalah untung rugi trading di IPO UDNG. Risk reward-nya seperti apa apabila harga sahamnya itu ARB. Nah, apabila saat penjatahan kita mendapatkan 100 lot dan dapat bonus suaranya itu 80 lot sesuai dengan prospektus bahwa perseroan akan membagikan warannya itu rasionya 5:4. Nah, harga sahamnya ini saya ambil di harga 100, maka modalnya itu 1 juta rupiah. Kalau naik kan sudah pasti cuan gitu ya. Lalu bagaimana risk rewardnya kalau saham itu ARB? Apabila ARB di hari pertama, itu kita paling tidak sudah rugi Rp100.000 atau minus 10%. Maka modalnya jadi Rp900.000. Maka harga waran agar BEP atau balik modal itu wajib kita jual di harga 13, maka kita dapat cuan Rp104.000. Lalu bagaimana kalau ibaratnya ARB sampai 2 kali? Kita baru bisa ibaratnya ARB kedua di harga 81 atau minus 19%. Maka modal kita sudah minus Rp190.000. Dan modalnya jadi Rp810.000. Maka waran yang wajib kita jual agar BEP ketika ARB 2 kali itu di harga 24, maka kita cuan Rp192.000. Tapi kalau ibaratnya sobat cuan jualnya di bawah harga 24, maka sobat cuan membukukan kerugian. Semoga dengan adanya tabel seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan mau ikut IPO UDNG ini atau tidak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO, UDNG secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan perseroan tiap tahun seiring dengan kegiatan ekspansi perseroan untuk meningkatkan jumlah tambak udang yang dimiliki. UDNG secara penggunaan dana IPO cukup bagus karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk belanja modal untuk anak usaha perseroan. Hanya saja yang menjadi fokus utamanya ialah anak usaha perseroan baru saja didirikan sehingga belum beroperasi dan belum memiliki karyawan. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik tidak termasuk besar, yaitu sebanyak 5 juta lot. Terdapat waran 5:4 dan lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. UDNG akan masuk dalam papan akselerasi. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 3,5/5. Kesimpulan laporan keuangan. UDNG memiliki laporan keuangan neraca yang bagus seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan sehingga berhasil menumbuhkan aset dan ekuitas perseroan. Bahkan saat ini UDNG tidak memiliki utang berbunga bank dan lembaga biaya keuangan. Terlebih nantinya UDNG juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga Rp94 miliar dari IPO saham dan waran apabila nantinya semua warannya ditebus. Untuk laporan laba rugi, UDNG secara pendapatan dan laba bersih tiap tahunnya masih cenderung belum stabil namun cenderung meningkat. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan UDNG dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. 3. Untuk laporan arus kas UDNG masih bagus, arus kas operasionalnya meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan dan penerimaan kas dari pelanggan dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian untuk arus kas investasi nilai negatif dikarenakan adanya pembelian aset tetap, lalu terakhir pendanaannya positif dikarenakan meningkatnya penambahan modal yang dilakukan para pemegang saham. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Kesimpulan valuasi PBV tergolong mahal untuk saham IPO sebesar 2,6 kali dan PER-nya sebesar 33 kali. Namun dengan adanya rencana IPO yang dilakukan diharapkan UDNG dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan nilai valuasi perseroan. Market cap UDNG juga terlalu besar yaitu 157 miliar padahal ekuitas perseroan hanya 59 miliar. Untuk ringkasan valuasi, saya kasih nilai 3/5. Untuk underwriter, UDNG menunjuk PT MNC Sekuritas dengan kode broker EP dan PT KB Volburi Sekuritas dengan kode broker CP. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh EP dan CP semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi, saham yang
pernah dibawakan oleh EP dan CP secara bebarengan terakhir kali, yaitu MCA. Sayangnya sampai 5 kali ARB. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan, strategi apa yang terbaik yang akan dipilih ketika mengikuti IPO UDNG ini. Untuk ringkasan underwriter, saya kasih nilai 2,5/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit forum chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO UDNG ini atau malah skip? Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, dan skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Setiap video yang ditampilkan bukan jaminan keuntungan dari saham yang direkomendasikan. Segala risiko yang timbul merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Pastikan Sobat Cuan mengerti akan risk profile dan money management Sobat Cuan sendiri. Pemilik channel tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara, dan segala bentuk rekomendasi yang ditampilkan dalam video ini. Jangan lupa Sobat Cuan harus selalu do your own research sebelum melakukan keputusan transaksi. Sumber data didapatkan dari prospektus UDNG. Semoga Sobat Cuan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video cerita saham UDNG ini dari awal sampai akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.